Oke guys, akhirnya sampai juga di jalan utama lagi ya. Tadi sempat kesasar ya, harusnya tadi setelah jembatan Pasar Salem belok kanan. Nah, di situ kan ada pertigaan belok kanan dan lurus. Jadi tadi itu aku lurus guys. Ya jadinya ya jalan-jalan dulu. Sebenarnya dulu aku pernah kesini guys, tapi sudah lama banget ya. Jadi ya agak-agak lupa gitu sih. Tapi no problem lah. Ya itu yang namanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Atau experience is the best teacher. Saat ambil jalan lurus tadi kok lama-lama jalannya tambah kurang bagus ya. Tadi sempat curiga sih, dan nanya ke orang juga ya. Kata orang tersebut bisa belok kanan dan juga lurus. Jadi ya saya lanjutin lurus aja guys. Tapi jalannya kok tambah rusak dan kecil. Nah di situ aku tambah kurang yakin guys. Dalam hati masa iya jalan utama Salem seperti ini. Perasaan dulu nggak kecil-kecil amat jalannya dan nggak rusak juga ya. Tapi apa mungkin sekarang belum diperbaiki. Jadi tadi lanjut terus guys, sampai akhirnya jalannya tambah kecil. Karena semakin ragu, jadi tadi tanya sama anak muda yang lagi nongkrong ya. Nah menurut infonya kalau ke Gunung Liau bisa lurus aja dari sini guys. Tetapi karena mereka mungkin penasaran ya, jadi mereka itu tanya ke saya guys, dari mana infonya. Saya jawab ya dari Majenang ya. Wah harusnya tadi setelah jembatan Salem ya, ambil kanan aja mas. Kalau lewat sini muter banget. Aku jawab, iya sih mas, dulu aku pernah ke Kalibaya ya. Kalibaya itu adalah wisata yang dulu viral ya, yang ada di Salem dan pemandangannya itu Waduk Malahayu. Tapi sudah lama banget sih. Sebenarnya tadi sempat tanya ke orang ya, katanya bisa lewat sini mas. Nah terus aku, ya jadi lurus deh. Oke selanjutnya aku tanya ke masnya lagi ya, jadi mending balik lagi atau lanjut ya? Mending lanjut aja mas, kata dia, ikuti jalan yang bagus aja. Dan akhirnya saya lanjut guys. Emang jalannya kecil ya, tapi Masya Allah pemandangannya di sini bagus ya. Sampai akhirnya ketemu jalan utama. Nah begitu guys cerita saya nyasar di Salem. Oke jadi inilah jalan baru Salem Brebes guys. Menanjak, menikung, menurun, dan di sekelilingnya pohon pinus ya. Cukup sunyi, sepi, tapi pemandangannya Masya Allah indah banget guys. Buat teman-teman yang pengen ngadem dan menenangkan diri dari keramaian, cocok banget di sini ya. Informasinya jalannya di sini ya bagus-bagus ya guys. Cukup lebar seperti yang terlihat di video ya. Jalan tanjakannya ini asik banget ya. Di sini saya motoran sendiri, pas di tanjakan begini paling mentok ya gigi 3 lah. Kalau boncengan paling pakai gigi 2 atau gigi 1. Dan kecepatan maksimal saya di 40 km/an aja guys. Dan sesekali saya melihat warung-warung di pinggir jalan ya. Untuk kondisi jalannya ini nanjak terus ya. Jadi sebelum melewati jalan ini harus dipastikan kondisi kendaraannya fit ya. Wih, jalannya keren banget guys. Menanjak, lurus, kanan kiri ada pohon pinus, pokoknya estetik deh. Buat teman-teman yang lihat video ini harus nyoba kesini ya, biar merasakan keindahan, ketentraman jalan Salem Brebes. Di sini jalannya cukup sepi ya, tapi estetik ya. Buat teman-teman yang pengen menikmati udara yang segar, menikmati riding di sini atau acara keluarga juga cocok sih. Apalagi kalau bawa mobil ya sambil bawa makanan atau sekedar masak mie. Nah, di sini juga terlihat sebuah warung yang pernah viral yaitu warung nasi jagung.
Untuk bukanya ini hari Sabtu dan Minggu pagi guys. Jadi kalau udah siang ini tutup ya. Nah ini dia guys, saya menemukan sebuah pemandangan yang bagus sekali. Karena di sebelah kiri kita bisa melihat kota Kuningan dari ketinggian ya. Nah di sini juga kita bisa mampir di warung-warung buat menikmati kopi dan mie. Untuk di sini cukup ramai ya warung-warungnya. Yang di sebelah kanan masih hutan pinus guys. Dan ini jalannya memang keren sekali sih menurut saya ya. Oh ya ini teman-teman, di sini harus waspada ya. Karena menurut informasinya di sini ada kerbau yang sering melintas ya. Dan di sini juga ada papan himbauannya sih. Jadi tetap hati-hati guys, jangan sampai terlena. Oke, jadi di depan akan melewati jalannya yang menanjak lagi ya. Untuk di sebelah kirinya ini tebing yang cukup tinggi. Dan saat musim hujan harus waspada kalau melewati jalan ini, karena rawan longsor guys. Jalan baru ini memang estetik sekali sih menurut saya ya. Jadi ya bisa memanjakan mata buat pengendara yang melewati jalan ini. Berbeda sekali sama jalan yang dulu yang pernah longsor ya. Untuk rambu-rambu dan kelengkapan lainnya di sini cukup bagus juga ya. Sebelah kiri ini ada sebuah pengaman dari besi yang menurut saya ini penting sekali ya buat para pengendara yang melintas. Oh ya, di sini ada imbauan untuk hati-hati karena sering ada kerbau yang melintas. Nah, itu terbukti dari banyaknya kotoran yang tercecer di jalan guys. Jujur, ini adalah kali pertama saya kesini guys. Dan saya sangat menikmati riding ini ya. Jalannya mulus, suasananya sunyi, enak, pokoknya bagus banget deh. Untuk informasi, jalan ini belum dilalui oleh jaringan listrik. Jadi saat teman-teman mampir di warung, nggak bisa ngecas HP ataupun lainnya ya. Untuk sinyal sih masih bagus di sini. Untuk kondisi jalan masih mulus dan terlihat rata. Nah, ini mungkin puncaknya ya. Oh ya, menurut informasinya di sini kalau pagi kabut cukup tebal ya. Jadi kalau teman-teman ingin menikmati suasana yang berkabut, datang ke sini sebelum jam 7. Kondisi jalan yang mulus dan sepi menjadikan tangan ini nggak sabar buat ngegas lebih kenceng. Tapi dalam hati berkata, nikmatilah perjalananmu karena tempat ini indah sekali. Fokuslah pada sebuah proses, jangan tujuan. Itulah yang menjadikan perjalananmu lebih berkesan. Oh iya bener guys, di sini ada pertigaan. Kalau ke kanan ke arah jalan yang lama dan ke kiri adalah ke arah Brebes kota ya. Nah di sini terlihat ada beberapa warung kopi. Oh ya, di sini ada sebuah himbauan bahwa kendaraan muatan berat dilarang melintas. Kira-kira ada apa ya? Jadi penasaran. Untuk jalan terpantau masih cukup bagus ya, dan turunannya mulai terjal nih. Apa mungkin ini alasan kendaraan bermuatan berat dilarang melintas? Karena turunannya dan tikungannya ini cukup terjal guys. Saran saya patuhi himbauan yang ada. Pastikan transmisi pada posisi rendah.
Himbauan jalan curam berbahaya, utamakan kendaraan dari arah bawah. Tikungannya keren sekali ya, jalannya mulai menyempit dan ada bekas jalan longsor juga guys. Giliran sekarang jalan menikung kanan dan turun lagi. Nah, di sini berpapasan dengan satu motor. Perasaan tadi jarang banget ya berpapasan sama orang ya. Kebayang kalau melintas saat malam hari atau sore juga kayaknya sudah sepi banget ya. Nah, di sini baru papasan sama mobil guys. Dipastikan kendaraan yang melintas di sini harus fit sih. Kalau enggak bahaya banget ya. Kalau gagal nanjak atau mogok bisa wassalam. Asli turunannya ini menguji nyali dan skill berkendara kita ya. Di tikungan terlihat ada beberapa yang berjaga. Sepertinya dia orang yang membantu ketika ada orang yang gagal nanjak. Dia akan sigap membuat ganjal ban. Kondisi turunan atau tanjakan yang terjal yang menjadikan Gunung Lio ini terkenal. Tikungannya ini gurih banget guys. Di depan nikung lagi. Kalau boncengan lebih ngeri lagi kayaknya guys, karena bebannya kan lebih berat ya. Oh iya, buat yang bawa Matic di sini harus sering dicek remnya ya. Karena kalau Matic kan nggak ada bantuan rem dari engine. Di sini ada warung lagi guys, agak mending ya, ada tanda-tanda kehidupan lah. Jadi gak terlalu sepi banget. Untuk kondisi jalan ini memang menurun terus ya. Berarti benar ya, tadi di jalan baru adalah puncaknya. Kalau di sini udah agak mending ya. Ini jalannya. Yang kurang banget yang tadi di atas apa? Ini nggak tahu juga ya di bawahnya. Oh, lumayan juga ini masih. Wah masih guys, masih lumayan nih. Oke, ya hati-hati lah ya. Oh, ya. Wah, bawah ini agak juga sini. Jadi ini harus ini ya, hati-hati untuk penggunaan remnya. Apalagi kalau kendaraan Matic ya. Itu ya sering berhenti nih. Mau dicek remnya ya, panas atau enggak. Kalau panas berhenti. Depan itu. Ya, jalan mobil kayak gitu pasti ya bisa kan, apalagi kalau sampai berpapasan dari yang bawah ya. Ya masih ekstrim ini jalannya. Oke, jadi ya seperti ini jalan arah Gunung Lio. Jadi dulu ada saudara saya ya, miliknya lewat sini pas malam-malam. Nah mereka itu kehabisan bensin guys. Supaya nggak malam-malam jam 2 kehabisan bensin di jalan seperti ini.
menurut informasinya, masya Allah, gunungnya guys, gunungnya itu bisa ngomong. Ini sekali, masya Allah. Jadi di sini, di Gunung Mulia ini, kalau malam ada yang patroli, warga kita ya. Itu dulu ada yang patroli, yang ternyata ketemu sama milik saya. Nah kemudian ditanya kan, kenapa gitu, habisan bensin. Langsung dicarikan sama dia guys. Alhamdulillah ya, orang baik. Banyak kan jalan kayak gitu. Itulah kisahnya. Ini ada pos-pos ini. Jadi kalau pas mudik lebaran itu banyak yang lewat sini. Ini kok bisa? Mudah-mudahan videonya bagus ya. Mudah-mudahan dapat videonya bagus nih. Ini beneran ya, kalau orang yang masih belajar motor ataupun mobil disarankan jangan lewat sini ya. Mending lewat puter jauh tapi aman. Katanya lewat seperti itu bos. Oke, lumayan nih udah sampai kawan. Itu gunung yang itu tadi sebelah kiri itu. Ini bangunnya kayak patok nih. Jadi mobil yang tadi nggak kebayang oleh cara ini. Wah masih menurun guys. Kemudian ya. Masya Allah, halus banget ini. Saya yang bangun sekarang kayak gitu. Naiknya sebelah kiri ya, nggak ambil gitu. Tadi mobilnya panjang ya, sekali. Oke, lumayan nih, jalan ini. Jadi di sini ada status malah kayu ya. Ini nggak tahu nih sebelah mana. Apa jelaskan apa enggak ya? Kalau istrinya tahu pasti wah main-main sendiri gitu ya. Ini sudah sakit. Kayaknya banyak batu gitu ya. Ini ada status malah kayu. Enak sih, ini ambil desa tadi. Kalau nggak bisa tahan itu ya. Oke ya, jadi seperti itulah dalam video. Nah di sini udah ininya nih. Jadi kita sudah sampai di dataran yang cukup rendah ini ya.
sampai Kabupaten Brebes ya, lewat Gunung. Oh, itu sebenarnya aku juga kilometer ya, menyenangkan. Keadaan jalan. Oke guys, jadi ada tulisan Kabupaten Brebes semua yang infeksi apa nih? Kalau bisa kita buatnya bagus. Sudah sampai kayaknya di pasar-pasar itu ya. Kayak gitu. Oh hari ini berarti kalau hari ini